kita lanjut acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Mas SMP Kebon Dalem. Mohon untuk Bapak Ibu mic-nya supaya di-off-kan. Bekali diri pulang segala kemalasan, pandangkan masa depan yang gemilang, andai ilmu saja pelajar, kita sujud cinta dan penghargaan. SMP Kebon Dalem, udah tunas bangsa, kumpulan bangsa depan. Dengan bendera ilahi naungannya, jayalah SMP Kebon Dalem. Kita akan lanjutkan acara yang berikutnya. Yang keempat, yaitu sambutan pengantar dari Suster Maria Dwi Nurmaningsih, SDP, SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Kebon Dalem. Kemudian diteruskan dengan sosialisasi program sekolah untuk tahun ajaran 2021-2022. Kepada Suster Nur dipersilakan. Terima kasih Pak Agus, ya, juga Bu Astri yang untuk membantu share screen. Pada kesempatan ini bukan sambutan awal, tetapi saya ingin mengantar bahwa ya tadi agendanya selain untuk keuangan sekolah, keuangan SMP Kebon Dalem, juga yang utama adalah bagaimana kami mau menyampaikan untuk beberapa program yang akan terjadi, ya ini yang artinya bukan yang rutin-rutin begitu yang detail ya, tapi ada program-program yang memang mencolok ya, mencolok atau menjadi poin untuk kita komitmeni bersama atau kita dukung bersama. Baik, saya akan mengawalinya. Ya, tentu Mars Kebon Dalem itu menjadi hal yang juga akan kami giatkan untuk anak-anak untuk menanamkan ya rasa cinta ya, selain karakter choice begitu. Tadi sudah kita dengarkan, terima kasih untuk kedua putri ini yang sungguh bersedia bertekun, ya berlatih, memberi contoh untuk adik-adiknya kemarin dalam masa orientasi. Yang berikutnya, bagaimana kami berjalan bersama sebagai tim yang didasari dengan visi tentunya untuk Bapak Ibu orang tua, kemarin juga sudah saya sampaikan mengenai visi ini. Maka segala sesuatu yang kami lakukan tentu didasari dan diarahkan ya oleh visi ini. Dan konkretnya itu melalui misi, hal-hal yang konkret, yang praktis, yang melakukan tindakan pembelajaran konkret maupun kegiatan-kegiatan yang mendukung di dalam proses belajar di SMP Kebon Dalem. Dilanjutkan Ibu. Ya, jadi tadi mengenai visinya, lalu untuk misinya tentu dikonkretkan, ya. Bagaimana poin pertama soal pelaku pendidikan, Bapak Ibu guru akan terus-menerus juga untuk membina diri, ya. Tentunya bisa secara spiritualitas, tapi juga profesional dalam pendidikannya. Ya. Bisa dilanjutkan. Ini tadi Suster Teresa. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan mendengarkan program-program yang akan terjadi selama 1 tahun ajaran 2021-2022. Nah, dari sekolah yang rencana terdekat dan membuat giat bersama itu mengenai akreditasi, ya. Jadi tahun ini
itu sekolah itu akan mengalami atau terkena akreditasi ya dengan sistem yang berbeda ya. Jadi mengenai kinerja sekolah, lalu juga mengenai mutu lulusan tentunya ya. Nah, poin yang penting lagi tentang kemitraan ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, saya bersama dengan tim di SMP juga dengan Bapak Ibu guru itu selalu berusaha ya, juga terus-menerus belajar dari komunikasi kita satu sama lain, terutama juga untuk bagaimana di antara kita itu ada perjumpaan-perjumpaan yang membangun ya, kemitraan. Jadi ada mitra ya yang juga menjembatani. Sebetulnya punya beberapa pemikiran yang baik ya, tapi kemudian karena juga pandemi belum terlaksana. Ya, misalnya ada ya untuk berjumpa dengan keluarga-keluarga, mendengarkan pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman rohani untuk saling menumbuhkan. Sebenarnya dipikirkan juga ke arah sana. Ya. Lalu mengenai kewirausahaan, ini dipikirkan bagaimana untuk tadi ya, adanya nanti kebersamaan dalam hal solidaritas, tapi bukan sekedar karitas ya, bukan hanya sekedar pemberian, tetapi ada pendampingan-pendampingan yang bisa kita lakukan. Kalau yang selama ini terjadi, misalnya kita keluarga ada yang punya usaha kecil-kecil gitu ya, keluarga lain satu sama lain tuh bisa saling mensupport ya, dengan beli, dengan saling mempromosikan gitu ya, itu dari pihak orang tua. Nah, dari pihak sekolah sebetulnya ada karya-karya anak yang bisa nanti ditindaklanjuti untuk sebagai pemasukan lain di luar dari uang sekolah yang tentu bisa kita gunakan untuk solidaritas gitu ya. Itu yang dipikirkan. Bentuknya itu nanti bisa dipikirkan bersama. Nah, mengenai promosi sekolah, ya saya percaya Bapak Ibu dan berterima kasih bagi orang tua yang telah percayakan putra-putrinya kepada kami SMP Kebon Dalem. Nah, setiap dari apa yang kita pikirkan, kita kenal, kita ketahui, dan kita alami, bahkan yang kita dialogkan bersama, itu menjadi sebenarnya sarana dari promosi sekolah. Nah, orang tua dan anak-anak yang sekarang ini menjadi keluarga inti di SMP Kebon Dalem, tentu menjadi bagian kami dan rekan kami, bahkan sahabat kami untuk promosi sekolah. Nah, tadi ya, kalau siswanya banyak, itu tentu sumbangan atau masukan dari BOS juga banyak. Ya, keuangan sekolah mungkin juga akan lebih bertambah begitu ya. Itu kaitannya satu sama lain. Nah, ini kita akan melanjutkan untuk bagian kurikulum ya, bagaimana mengenai seluruh proses pembelajaran. Nah, tadi saya berterima kasih ya pada poin terakhir mengenai promosi sekolah, gitu ya, mengenai siswa, bagaimana profil siswa atau kebiasaan siswa, karakter siswa, kesediaan siswa juga di tengah keluarga dan masyarakat itu juga menjadi saksi ya untuk promosi dari SMP Kebon Dalem sendiri. Begitu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Pipin. Kembali ke slide yang dulu tadi, Bu, yang sebelumnya. Silakan, Bu Pipin. Ibu Pipin, silakan Bu Pipin. Suaranya belum keluar, Bu.
Suster, mungkin sambil nunggu Bu Pipin lanjut ke berikutnya aja dulu, Suster kali. Oh ya, saya sampaikan dulu aja. Bu Pipin suaranya nggak dengaran ya? Ya, baik Bapak Ibu, karena Bu Pipin mungkin ada kendala, ini mengenai kurikulum, rangkaian besarnya demikian ya. Jadi kalau dari visi itu ada menjadi siap menghadapi tantangan zaman dan menjadi pelaku perubahan begitu ya. Itu di sini ada tertuang mengenai agent of change gitu ya. Lalu bagaimana pembelajaran di SMP Kebondalem gitu ya. Tentu ya joyful learning itu menjadi tagline untuk belajar ya. Proses yang menyenangkan ya, proses belajar yang menyenangkan. Di mana satu sama lain ini belajar juga Bapak Ibu guru dan siswa. Bagaimana interaksi interaktif di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian medianya itu dipakai dengan Google Classroom ya, e-learning. Nah, modelnya apa? Inquiry. Ini sih akan banyak anak-anak lebih dikembangkan untuk apa namanya? Dengan 4W1H begitu ya, karena arahnya di masyarakat sekarang dunia itu sudah menghendaki untuk kemampuan 4C ya. Ada untuk kritis, ada untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi, lalu untuk kreativitas. Nah, itu tentu ada dasar yang memperkuat, yaitu karakter choice-nya yang mau disampaikan atau ditanamkan pada anak-anak. Nah, hal-hal yang mendukung untuk hal seperti ini adalah bagaimana ada integritas ya, ada integrasi. Nanti ditambah lagi dengan ada dari AN, Asesmen Nasional itu pelajar Pancasila begitu ya. Maka refleksi, lalu anak tahu dan mengenal apa yang terjadi pada dirinya sendiri dan perbaikan diri itu sangat juga menjadi penekanan. Nah, apakah Bu Pipin sudah bisa? Nah, selanjutnya untuk inquiry, kalau Bapak Ibu mencermati jadwal, itu ada kolaborasi ya, aneka gabungan dari beberapa mata pelajaran yang kemudian mengambil satu tema, gitu ya, mengambil satu tema, dan itu apa namanya, anak-anak diharapkan aktif ya di dalam proses belajar kolaborasi antar mata pelajaran. Kemudian bagaimana proses atau penilaian yang biasa terjadi ya. Ada penilaian harian, ada penugasan, juga ada prakteknya ya. Ada tengah semester, ada akhir semester dan akhir tahun gitu ya. Dengan KKM itu 70 ya. Kemudian apa saja yang dinilai itu ya ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kalau untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9 itu kan memang tidak ada ujian nasional ya, tapi ujian sekolah itu masih tetap ada dengan 2 pokok ujian, ujian secara tertulis dan ujian praktek. Nah, nanti untuk orang tua kelas 9 itu juga pasti akan ada pertemuan sendiri ya mengenai bagaimana untuk proses pendampingan di kelas 9. Berkaitan juga dengan di akhir tahun ajaran, menyangkut ujian. Kemudian, putra-putri kita yang berada di kelas 8, tahun ini itu akan mulai mengalami yang namanya keputusan dari Mas Menteri, AN, Asesmen Nasional, yang terdiri dari 3 bagian ya. Ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimalnya, itu untuk mengukur kemampuan literasi, membaca, dan juga literasi numerik ya untuk di logika berhitungnya. Kemudian di survei karakter itu untuk mengukur kebiasaan nilai-nilai yang dihidupi. Ya, maka kegiatan-kegiatan yang ada, misalnya ada mendengarkan renungan, lalu bagaimana anak-anak juga rajin beribadat menurut agamanya dan sebagainya, lalu sikap-sikap terhadap orang tua. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang berada di tengah ini ya, survei karakter ini. Kemudian survei lingkungan belajar ya, survei lingkungan belajar. Jadi suasana di sekolah, nanti anak-anak juga akan
mengalami bagaimana kalau daring ini ya artinya suasana interaksi secara online atau pertemuan Jimit atau Zoom seperti ini itu seperti apa gitu ya. Kalau ada diskusi, tanya jawab, nah macam-macam hal begitu. Itu yang untuk kelas 8 yang akan terjadi nanti di bulan September ya, sudah keluar jadwalnya dari dinas untuk AN di kelas 8 ini akan terjadi di bulan September. Maka nanti mohon kerjasama orang tua dan anak-anak memang tidak lagi soal-soal atau belajar itu hanya saklek di buku, tetapi kreativitas anak bagaimana juga membaca situasi real sekarang dan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan hidup, gitu ya. Nah, AN akan dilakukan oleh dinas itu tanggal 27 sampai tanggal 30 September, begitu. Begitu, Bu Pipin bisa melanjutkan? Sudah bisa rupanya? Halo? Oke, kalau belum, nah ini Bapak Ibu hal lain untuk mensupport anak-anak yang punya potensi macam-macam ya. Setiap siswa tentu berbeda ya. Dan dalam proses 1 tahun pembelajaran itu banyak sekali sebetulnya kompetisi-kompetisi yang diadakan. Nah, maka di SMP akan ada tim pengembang untuk potensi ini ya, siapapun anak itu ya. Jadi yang memang juga bersedia untuk misalnya mengikuti kompetisi-kompetisi antar sekolah maupun yang diadakan oleh dinas begitu, tentu akan didampingi. Nah, ini karakter choice-nya dalam keseluruhan pembelajaran dan pembiasaan sehari-hari, cerdas, otentik, beriman pada PI. Nah, untuk tahun ini kita memilih disiplin, mandiri, dan gembira. Ya, mengapa disiplin dan mandiri? Pada masa daring ini, kemarin anak-anak sudah menerima. Mengapa dipilih disiplin? Mengapa dipilih mandiri dan gembira? Ya, agar semua tadi orang tua dengan segala situasi dan sarana yang sudah diberikan untuk anak-anak sungguh dapat dimanfaatkan seefektif mungkin, ya, efektif dan efisien. Maka disiplin dan mandiri ini saya kira sikap yang memang kami perlukan untuk anak-anak bisa menjalani proses belajar. Begitu. Sekarang silakan dilanjutkan untuk kesiswaan. Baik, terima kasih, Suster. Sekarang, apakah suara saya bisa terdengar? Di sini ada masjid sedang. Bisa, Bu. Ya, mohon maaf kalau ada suara gangguan dari masjid karena rumah saya dekat masjid gitu. Nah, untuk kesiswaan menyambung dari kurikulum bahwa tadi kita ingat bahwa karakter choice yang akan kita tekuni untuk tahun ini yaitu disiplin, mandiri, dan gembira. Kalau ditanyain choice itu apa sih sebenarnya? Kalau yang dari SD Kebon Dalem 2 mungkin itu sudah tidak asing. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang dari luar SD Kebon Dalem 2 itu pasti merasa asing. Dari tadi kok disebutin choice itu apa gitu ya. Kalau choice itu terdiri dari C, itu cerdas, O itu otentik, I itu iman pada PI, dan S itu solider. Untuk cerdas di sini tidak hanya cerdas secara akademik, tapi cerdas melihat lingkungan, cerdas seperti tadi dan sebagainya. Kemudian otentik itu lebih kepada diri sendiri, tidak gampang terpengaruh pada orang lain. Nah, iman pada PI, karena kita memang sekolah Katolik, pasti nanti akan banyak kegiatan siswa yang berkaitan dengan ya seperti misa, APP, dan sebagainya. Jadi mohon Bapak, Ibu, orang tua murid meskipun siswa kita tidak semuanya beragama Katolik, karena kita memang sudah bersekolah di sekolah Katolik, mungkin tetap bisa mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, meskipun tidak sesuai dengan agamanya, tapi kegiatan-kegiatannya masih tetap bisa diikuti. Sedangkan untuk solider seperti tadi bisa saling membantu ya, yang susah kita bantu, yang berkelebihan ya memberi begitu ya, sehingga memang choice untuk tahun ini memang kita lebih ke disiplin, mandiri, dan gembira. Meskipun pembelajarannya masih online, tapi
Jangan sampai tidak disiplin, jangan sampai tidak mandiri, dan jangan sampai tidak gembira, begitu ya. Meskipun situasinya memang saat ini sedang sulit, ya gitu ya, tapi semoga kita tetap mandiri dan gembira. Nah, untuk yang pertama, saya akan sedikit menerangkan tentang tata tertib sekolah, gitu ya. Meskipun anak-anak kita, gitu ya, berada di rumah, tapi bukan berarti mereka liburan, gitu. Mereka juga tetap bersekolah, sehingga ini nanti wajib mengikuti pelajaran. Itu sudah dimulai dari jam pertama, ya. Jadwal itu akan berubah, akan disesuaikan. Nah, kemudian jika si siswa itu pada hari itu tidak bisa mengikuti pelajaran, mungkin karena sakit atau memang ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditanggalkan, mohon Bapak Ibu atau para siswa memberitahu kepada wali kelas di hari itu juga. Jadi jangan sampai nanti guru mata pelajaran maupun guru wali kelas itu bertanya, kok hari ini si A tidak hadir, kenapa? Begitu. Tapi mohon bahwa orang tua atau siswanya sendiri memberitahu bahwa hari ini dia tidak bisa ikut karena ada apa, begitu ya. Kemudian selama proses pembelajaran, karena di SMP Kebon Dalem itu pasti nanti kalau tidak Zoom itu kita akan menggunakan Google Meet sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya pun pasti akan banyak menggunakan Google Meet atau Zoom. Jadi memang jika tidak berhalangan, memang itu kami wajibkan untuk mengikuti pembelajaran itu yang mulai dari awal hingga akhir, begitu. Karena memang sudah ada jadwal. Nah, jadi memang pada pukul sekian sampai sekian itu siswa memang diharapkan standby di rumah dan mengikuti pelajaran. Jangan sampai seperti pengalaman-pengalaman di tahun yang lalu bahwa itu jam pelajaran tapi siswanya ternyata tidak di rumah, begitu, sehingga dia tidak tahu ada tugas apa di hari itu dan gurunya mengajar apa. Jadi ini mohon mungkin bantuan mama papa untuk selalu mengingatkan siswanya bahwa pada jam yang sudah dibuat itu ya tetap standby di rumah dulu gitu. Jadi untuk keluar rumah atau memang ada harus membeli sesuatu keluar mungkin setelah pelajaran itu selesai atau sudah disiapkan sebelum pelajaran itu dimulai. Kemudian nanti setiap hari siswa itu akan ada refleksi, gitu ya. Akan ada refleksi setiap hari dan ini wajib dilakukan oleh setiap siswa. Nah, oleh setiap siswa yang nanti akan dikumpulkan ke Google Classroom juga. Di sana sudah ada panduan pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Ini dikumpulkan ke wali kelas masing-masing, itu ada namanya. Jadi si siswa ini tidak hanya join di Google Classroom mata pelajaran, tetapi siswa juga join di Google Classroom perwalian. Nah, Google Classroom perwalian ini nanti yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di luar mata pelajaran seperti refleksi atau misalnya diminta mengumpulkan foto ketika mengikuti misa, begitu. Bisa langsung lewat WA wali kelas masing-masing atau nanti dikumpulkan di Google Classroom perwalian. Nah, seperti jadi juga bahwa sebenarnya anak-anak itu tidak libur, tetapi hanya tempatnya saja di rumah, sehingga memang anak-anak diharapkan dari hari Senin hingga hari Jumat itu di rumah ya tetap memakai seragam sekolah. Karena memang posisinya mereka sekolah bukan liburan, begitu ya. Tetap memakai seragam sekolah. Nah, nanti jika memang sudah diizinkan untuk tatap muka, nanti tetap pakai kaos kaki dan kaos kaki yang sudah ditetapkan warnanya dan ada logo SMP Kebon Dalemnya. Kemudian sepatunya tetap berwarna hitam. Nah, untuk seragamnya itu masih seperti tahun-tahun yang kemarin. Hari Senin, Selasa itu pakainya putih biru. Kemudian hari Rabu kita pakai seragam identitas Kebon Dalem, yaitu putih kotak hijau. Kemudian di hari Kamis itu kita memakai seragam batik bebas. Untuk cowok atau laki-laki putra itu memakai celana pendek, sedangkan untuk putri memakai rok. Nanti pada saat pembelajaran tatap muka, mungkin untuk putri tidak diharapkan memakai dress. Mungkin sebisa mungkin memakai atasan dan bawahan.
kemudian untuk seragam pramuka ini memang akan dipakai nanti di hari Jumat dan ada kelengkapannya juga hasduk dan itu nanti akan kelengkapannya kita pakai pada saat kegiatan kepramukaan. Kemudian ada seragam olahraga. Nah, untuk kelas 7 yang saat ini belum mempunyai seragam SMP, masih diperbolehkan dulu untuk memakai seragam SD-nya dulu. Kalau untuk pramuka itu kelas 5 dan kelas 6 SD itu karena masih penggalang, sehingga seragamnya pramuka di SMP itu masih sama. Jadi Bapak Ibu yang masih punya seragam pramuka di SD dan masih muat, mungkin bisa dipakai, tidak harus membeli baru. Begitu ya, untuk seragam pramuka. Sedangkan seragam putih biru jika memang belum punya bisa menggunakan seragam putih merah terlebih dahulu. Sedangkan untuk seragam identitas mungkin memang kalau belum punya boleh memakai identitas waktu di SD. Begitu untuk seragam. Kemudian ya ini untuk etika sopan santun karena memang beberapa siswa itu ketika di WA group padahal di sana ada teman yang lain dan Bapak Ibu guru ada memang beberapa siswa yang masih kalau WA itu seakan-akan WA-nya masih ngomong dengan temannya begitu. Nah, jadi mungkin memang diharapkan ketika WA group itu berbicara lebih sopan begitu ketika di WA begitu. Ini terutama karena kita memang masih pembelajaran online pasti kebanyakan instruksi pemberitahuan itu melalui WA group kelas begitu ya, WA grup kelas, nanti orang tua juga punya grup sehingga nanti informasi kegiatan sekolah itu juga akan disampaikan melalui WA grup. Nah, kemudian ini catatan bahwa memang ada beberapa siswa kemarin merasa di rumah itu mereka liburan sehingga yang putra rambutnya gondrong kemudian diwarnai. Nah, mulai saat ini, mulai tahun ini tidak akan ada siswa berambut gondrong untuk yang putra dan tidak ada diwarnai. Nah, kemudian juga ketika mengikuti pembelajaran, terutama pada saat Zoom ataupun Google Meet, untuk yang putri memang diharapkan yang rambutnya panjang itu bisa dikuncir, jadi supaya terlihat lebih rapi. Gitu. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, nah untuk kegiatan berikutnya di sini kami biasanya kalau tidak online itu kegiatan ekstrakurikulernya akan sangat banyak gitu. Karena ini adalah online sehingga kegiatan ekstrakurikuler itu kami batasi. Nah, ada ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler pilihan. Untuk yang wajib ini yang harus diikuti oleh semua siswa kelas 7, 8, dan 9 itu adalah ekstra pramuka. Nah, nanti pada saat ekstra pramuka nanti akan bertemu melalui Google Meet atau Zoom. Untuk jadwal nanti akan kami sampaikan selanjutnya, berikutnya begitu. Nah, sehingga pada saat ekstra pramuka ini adalah ekstra wajib yang harus diikuti oleh semua siswa kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada ekstra pilihan itu ada English Club, ada ekstra jurnalistik, dan ada paduan suara. Nanti akan kami berikan form pemilihan ekstra gitu ya. Dan ini pendampingannya tetap masih secara online. Karena memang situasi seperti ini, nanti tetap pendampingan masih secara online. Begitu. Kemudian ya siswa memang dilarang berbuat onar begitu ya, kemudian dilarang bertato dan dilarang memalsukan dokumen. Mengapa dokumen yang dimaksudkan di sini bukan dokumen yang wow seperti apa, tapi memang ada kemarin bahwa misalnya kami meminta tanda tangan orang tua, ternyata siswa tersebut bisa menirukan tanda tangan orang tuanya sehingga dia memalsukan tanda tangan mamahnya supaya dia tidak ketahuan melakukan kegiatan apa di sekolah supaya tidak ditanya orang tua. Nah, mungkin untuk tahun ini jangan sampai itu terjadi begitu ya. Nah, diharapkan seperti itu. Nah, di sini ada dilarang berkeliaran meninggalkan pelajaran sebelum berakhirnya pelajaran tanpa ada izin begitu ya. Seperti tadi contohnya bahwa misalnya pada saat pembelajaran itu kan sudah ada jadwal bahwa misalnya sampai pukul 7 dari pukul 7 sampai pukul 1, misalnya pukul 13. Jadi memang dari pukul 7 hingga pukul 13 itu si siswa harus standby begitu ya supaya tidak ketinggalan.
Nah, untuk peringatan, kami ada peringatan secara lisan, tertulis, bahwa ada kemudian pemanggilan orang tua, dan memang jika nanti si siswa itu melanggar, kami katakan sudah cukup berat, memang sudah tidak bisa ditangani oleh sekolah, bahwa nanti si siswa tersebut akan kami kembalikan ke orang tua lagi. Tapi saya sih berharap dan yakin bahwa siswa-siswi SMP Kebon Dalem tidak ada yang sampai dikeluarkan begitu ya. Semua bisa mengikutinya dengan baik. Nah, ini alurnya. Kemudian meskipun kita online, tapi kegiatan-kegiatan siswa itu akan tetap kami laksanakan secara online juga. Nah, diharapkan memang kegiatan siswa ini juga wajib diikuti semuanya, begitu ya. Untuk yang pertama, yaitu ada kegiatan kerohanian. Karena kita tahu bahwa kita sekolah Kebun Dalem itu adalah sekolah Katolik, sehingga pasti akan banyak kegiatan kerohanian. Yang pertama itu ada misa atau ibadat. Nah, untuk misa atau ibadat ini juga akan tetap dilaksanakan bisa melalui YouTube. Kami akan bisa misa atau ibadat melalui YouTube, atau nanti bisa melalui Zoom meeting gitu ya, atau Google Meet. Nah, untuk misa atau ibadat ini karena kemarin tahun lalu itu ternyata belum terkumpul, jadi mulai tahun ini kami giatkan kembali tetap untuk mengumpulkan kolekte begitu ya. Nah, jadi setiap siswa di rumah itu tetap akan membuat namanya kotak kolekte. Jadi setiap ada misa sekolah, si siswa diharapkan memasukkan uang ke kotak kolekte tersebut. Tidak kami tentukan besarnya berapa, tetapi semampunya dan seikhlasnya, begitu ya. Dimasukkan, jadi setiap ada misa, dimasukkan uang kolekte tersebut, dan uang kolekte ini nanti akan dikumpulkan di akhir semester, begitu ya, di akhir semester. Jadi kalau semester 1 itu di bulan Desember dan di semester 2 itu nanti di bulan Juli gitu. Kemudian ada juga kegiatan rekoleksi dan retret. Nah, kegiatan rekoleksi dan retret ini juga kami lakukan secara online. Untuk rekoleksi ini untuk kelas 7 dan kelas 8, sedangkan untuk retret nanti di kelas 9 gitu ya. Rekoleksi itu hanya 1 hari, sedangkan retret itu bisa terjadi 3 hari begitu. Kemudian ada Advent. Advent ini juga nanti akan terjadi di bulan Desember dan ada APP. Advent dan APP ini juga nanti diharapkan siswa mengumpulkan ya uang Advent dan mengumpulkan uang APP. Untuk uang Advent dan uang kolekte ini bisa dimasukkan ke kotak kolekte juga, itu tidak apa-apa. Atau si siswa membuat kotak sendiri, kotak Advent sendiri, kotak APP sendiri, itu tidak apa-apa. Juga nanti akan dikumpulkan di akhir semester. Kemudian ada rosario. Nah, kalau untuk rosario ini nanti kami akan mengadakan rosario per kelas itu bersama wali kelas. Tidak setiap hari rosario, tetapi nanti akan untuk per kelas ini paling tidak itu di pembukaan bulan rosario dan di penutupan bulan rosario. Begitu untuk kerohanian. Nah, untuk kepedulian sosial atau solidaritas, ini ada yang namanya 5 roti 2 ikan. Nah, 5 roti 2 ikan ini memang sudah terjadi terus-menerus di SMP Kebon Dalem. Hanya saja karena ini pandemi sehingga sekolahnya online, 5 roti 2 ikan ini kemarin sedikit terhambat. Gitu ya, sedikit terhambat. Nah, mulai tahun ini akan kami giatkan kembali. Kalau ditanya duitnya buat apa, ini untuk membantu siswa-siswi yang memang kebutuhan. Misalnya siswa ini tidak mampu membeli sepatu, akan kami ambilkan sedikit dari uang solidaritas tersebut. Itu untuk contoh yang sudah terjadi. Nah, untuk uang solidaritas ini atau yang kita namakan 5 roti 2 ikan, ini juga nanti diharapkan setiap siswa itu membuat kotak sendiri yang kita beri nama kotak kepedulian. Begitu ya, kotak kepedulian ini berbeda dengan kotak kolekte tadi. Nah, kalau kotak kepedulian ini dikumpulkan
si siswa itu memasukkan sumbangannya ke kotak pedulian itu setiap bulan, setiap tanggal 7. Jadi setiap tanggal 7. Dan ini juga nanti disetorkan ke sekolah itu setiap akhir semester. Jadi setahun ada 2 kali. Kemudian ada kegiatan community service. Community service ini juga dilakukan di kelas 7 dan kelas 8. Kalau di kelas 7 itu kegiatan community service itu hanya 1 hari, nanti di kelas 8 mereka berkegiatan itu selama 3 hari. Nah, biasanya kami community service jika tidak pandemi itu kami community service keluar begitu ya, entah ke panti asuhan atau ke tempat lain begitu. Nah, karena ini pandemi jadi kegiatannya akan kami rubah. Begitu, tetap akan ada kegiatan community service. Untuk lebih detailnya itu nanti akan dijelaskan ketika sudah mendekati kegiatan tersebut. Kemudian ada pengembangan diri. Nah, di sini akan ada kegiatan sex education. Kemudian ada orientasi profesi. Ini juga semua dilakukan secara online. Sex education dan orientasi profesi ini diikuti oleh semua siswa juga, kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada kebun dalam project. Kalau KD Pro ini adalah kegiatan yang kami lakukan bersama di unit. Artinya bahwa kegiatan yang kami lakukan bersama TK, SD, dan SMP. Nah, kemudian untuk talent hut ini untuk mewadahi siswa-siswa SMP saja. Jadi kreativitas dan hasil pembelajaran talenta siswa itu akan kami tuangkan di sini. Ini biasanya akan kami sampaikan lewat YouTube gitu ya. Kemudian ada kegiatan linking. Kegiatan linking ini adalah kegiatan bersama juga dari TK, SD, dan SMP. Ini dilakukan setiap bulan gitu ya. Ini kegiatan linking ini dilakukan setiap bulan, nanti akan bertemu lewat Zoom meeting gitu ya. Jadwal lebih detailnya kapan itu nanti akan ada penyampaian berikutnya. Nah, jadi linking ini adalah nanti siswa dibagi dalam setiap kelompok. Nah, di dalam satu kelompok itu ya terdiri dari siswa TK, siswa SD, dan siswa SMP. Nah, untuk kegiatan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan melalui Zoom meeting begitu. Kemudian juga ada LDK. Nah, LDK ini adalah bagi siswa yang yang akan menjadi pengurus OSIS begitu. Nanti akan ada kuesioner untuk siswa-siswa yang dipilih menjadi pengurus OSIS. Nah, langkah sebelum menjadi pengurus OSIS itu adalah mengikuti kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Begitu, kemudian nanti akan menjadi pengurus OSIS. Kemudian ada wadah-wadah siswa berprestasi. Kemudian ini nanti juga akan bekerja sama dengan kurikulum, bahwa misalnya ada siswa yang berprestasi di akademik, nanti akan kami wadahi sendiri. Kemudian ada siswa yang berprestasi di bidang olahraga, itu akan kami wadahi sendiri. Begitu. Kemudian untuk cinta tanah air tetap akan ada upacara bendera. Memang tidak setiap Senin upacara karena ini online, sehingga upacara bendera itu kami ambil hanya hari-hari besar nasional. Untuk upacara bendera ini nanti akan bersama dengan TK, SD, dan SMP. Ini nanti akan ditayangkan melalui YouTube Kebon Dalem begitu. Kemudian ada perayaan hari besarnya juga. Nah, diharapkan meskipun secara online itu siswa ketika mengikuti upacara itu pasti akan kami mintai foto diri. Tidak hanya kegiatan upacara, tapi untuk kegiatan apapun yang dilaksanakan itu nanti para siswa akan kami minta untuk foto diri mereka ketika mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk kegiatan upacara bendera ini diharapkan memang siswa mengenakan seragam putih biru. Kalau memang belum punya putih biru bisa mengenakan seragam putih merah. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan lainnya seragamnya menyesuaikan kegiatannya. Begitu. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka jika ini memang terjadi, memang ada beberapa hal yang harus disiapkan dari rumah.
Gitu, mungkin Bapak Ibu juga menyiapkan paling tidak itu ada termometer di rumah gitu, tidak harus termometer yang termogan begitu ya, bisa termometer suhu yang tubuh yang ditempelkan supaya sebelum sampai ke sekolah itu siswa sudah dipastikan memang sehat gitu ya, jangan sampai di sekolah sakit dan harus pulang begitu. Nah, di sini memang ada beberapa peralatan yang harus disiapkan siswa sendiri dari rumah. Nah, mungkin untuk bidang kesiswaan ini mungkin sekarang bisa dilanjutkan ke bidang humas. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Astri. Untuk humas, hanya sedikit Bapak Ibu, apakah bisa terdengar suara saya? Bisa terdengar? Bisa Pak, bisa. Bisa dengar. Baik. Untuk humas, kami memiliki jejaring dengan para guru, kemudian tim kampus Sambiroto. Kampus Sambiroto ada TK, ada SD, ada SMP. Kemudian dengan para siswa, kemudian juga dengan orang tua, lalu juga jejaring dengan pengurus mitra SMP Kebon Dalem untuk unit, kemudian juga dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah gereja, karena kami adalah dekat dengan pastoral dan gereja Sambiroto, kemudian dengan RT setempat, lalu kelurahan, dan juga puskesmas Sambiroto. Maka kami melakukan komunikasi dengan jejaring tersebut supaya sekolah dan juga untuk mendukung keberhasilan dalam pendidikan di SMP Kebon Dalem. Lanjut Bu Asri. Nah, untuk pengurus mitra di tahun ajaran 2020-2021, yang pertama adalah Ibu Elizabeth Agustina Sitorus, ini mamanya Brian yang sekarang di kelas 8B. Kemudian yang kedua adalah Bapak Purwono Nugroho, ini mau salah ketik. Bapak Purwono Nugroho Hadi, ini bapaknya Puan kelas 8B. Yang ketiga adalah Ibu Maria Immaculata Nugrahani Tri Utami Devi, ini mamanya Gabriel kelas 8A. Kemudian yang keempat adalah Ibu Veronica Dina Randayani, ini mamanya Nando kelas 8A. Yang kelima, Ibu Katarina Triasih Trisaeksi, ini dari namanya Seta kelas 8B. Kemudian yang keenam, Ibu Naomi Retno Anitasari, ini mamanya Jenis. Di sini alumni SMP Kebon Dalem sudah lulus kemarin. Kemudian yang ketujuh adalah Ibu Maria Teresia Tuti, namanya Louis Ferdi kelas 9B. Yang kedelapan, Ibu Yanurita Puspasari, ini mamanya Caroline, ini alumni SMP Kebon Dalem tahun kemarin, baru saja. Kemudian yang 9 adalah Ibu Yusina Catur Sri Estiningsih, namanya Destia. Ini juga alumni jurusan kemarin. Yang ke-10 adalah Ibu Maria Margareta Sugiyanti, ini mamanya Doni kelas 9A. Nah, Ibu Bapak, untuk kelas orang tua kelas 7 khususnya, maka nanti supaya juga ada yang bersedia untuk menjadi pengurus mitra, menggenapi pengurus mitra yang anggotanya itu 10 orang. Dari kelas 7 ada, dari kelas 8 ada, kelas 9 juga ada. Kemudian yang berikutnya, untuk program humas, yang pertama adalah Anjang Sana, keluarga, dan karyawan. Jadi kami akan melanjutkan ya, untuk Anjang Sana ini dengan keluarga, guru, dan karyawan. Yang sudah terjadi adalah juga bakal lintas unit di kampus Sambiroto, maka juga akan tetap kami lakukan. Yang kedua adalah saling mendoakan pada masa pandemi ini, guru karyawan kampus Sambiroto mendoakan untuk keluarga, untuk anak-anak, orang tua, siswa-siswi di kampus Sambiroto. Ini sudah kami lakukan dan juga akan kami lakukan terus.
Yang ketiga adalah kami mendengar bahwa dari keluarga orang tua memiliki usaha di rumah dan kesulitan untuk menjual. Maka kami di tahun ini merencanakan untuk bagaimana supaya membantu dari orang tua yang memiliki usaha di rumah untuk penjualan tersebut secara online. Nah, yang keempat adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Ini kami di tahun ini akan mencoba melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan besar untuk kerjasama dalam bidang ekonomi atau sosial atau lingkungan terutama untuk sekolah kita, untuk anak-anak. Kemudian juga kami juga akan melakukan dalam lingkup sekitar dengan anak-anak di masyarakat sekitar sekolah dan juga RT setempat. Kami juga akan melakukan kerjasama dengan RT setempat dan juga anak-anak, misalnya untuk anak-anak yang kesulitan dalam belajar bisa untuk bisa membantu di dalam belajar anak-anak. Yang kelima adalah berbagi keterampilan kalian dari orang tua ataupun anak kepada siswa-siswi lain. Yang nomor 5 ini di tahun ini kami punya rencana bahwa di antara orang tua, ibu atau bapak atau juga mungkin putra-putrinya memiliki keahlian, misalnya memasak atau dalam bidang yang lain, misalnya potong rambut, maka harapan kami adalah supaya dibagikan pengalaman tersebut kepada siswa-siswi lain, supaya anak-anak yang lain juga bisa belajar dari ibu bapak atau anak yang sudah mahir, yang sudah terbiasa, bahkan dikatakan ahli. Itu Bapak Ibu untuk humas, hanya sedikit yang kami sampaikan untuk tahun ajaran yang dekat ini. Oh ya, sebelum lanjut, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu orang tua, waktu sudah untuk mengisi presensi di chat. Silakan sambil juga mengisi untuk presensi pada pertemuan virtual hari ini. Dan untuk saat ini sudah pukul 12, maka kita akan berdoa dulu sebelum lanjut pada bagian sarana prasarana. Kita berdoa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala untuk tidak keluar suaranya. Silakan untuk bagian sarana prasarana. Terima kasih untuk waktunya. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Pak Agus bisa dengar suara saya? Bisa, Bu Dina, bisa. Jelas, Bu, jelas. Ya. Bu Asri, tolong
tampilkan. Untuk sarana prasarana berkaitan dengan prokes, yang pertama, sekolah menyediakan wastafel, tempat untuk cuci tangan itu di depan sekolah, dan juga ada di depan kelas di lantai 2. Yang kedua, sekolah setiap bulan itu menganggarkan untuk disinfektan, ini kurang lebih 10 liter. Kemudian ini untuk mensterilkan ruang-ruangan, dan juga hand soap, kemudian hand sanitizer atau alat-alat kesehatan yang diperlukan selama penanggulangan COVID ini. Kemudian di sini SMP Kebon Dalem itu mempunyai 5 termogan untuk pengecekan suhu, 4 itu termogan biasa, tembak, kemudian 1 ada termogan otomatis yang menggunakan listrik, jadi Bapak Ibu tinggal menempelkan tangan atau misalnya kening di alat tersebut. Masker, face shield itu memang sekolah menyediakan. Iya. Tetapi ini untuk mengantisipasi siswa yang tidak membawa, karena memang ini sifatnya wajib dari dinas. Lap atau kanebo mohon disediakan juga untuk siswa, itu untuk mengelap meja dan kursi yang dipakai atau diduduki. Sekolah juga menyediakan untuk kanebo itu untuk meja Bapak Ibu guru. Kemudian sekolah menyediakan rak gantungan jaket di masing-masing depan kelas, dan ini akan dijemur selama kegiatan belajar mengajar berlangsung kalau memang kita bisa untuk PTM terbatas. Ruangan kelas setiap pagi dan siang hari setelah pembelajaran itu disemprot disinfektan oleh para karyawan. Dan ini ketika pembelajaran online, meskipun hanya ada 1 Bapak Ibu guru di kelas, tetapi kelas tersebut juga masih disterilkan. Kemudian ini meja dan kursi diberi nomor sesuai dengan nomor urut siswa dan tempat duduknya itu tetap. Jadi nanti Bapak Ibu jadi aman ya, jadi kita nggak usah misalnya nanti anaknya pindah-pindah tempat duduknya, tidak. Jadi kalau memang di situ ya selamanya di situ, kecuali memang suasana kita atau kondisi COVID ini sudah mereda. Mungkin sekian aja dari sarana prasarana. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina untuk presentasinya, untuk sosialisasinya. Yang berikutnya ini dari Pak Erik. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak Erik. Ya, ini dari saya Pak Erik Ribowo dari Bimbingan Konseling. Ini mungkin tidak asing bagi kita ya. Hanya untuk persepsi tentang bimbingan konseling makin kesini itu sebenarnya mulai berubah. Kalau dahulu waktu kita sekolah bahwa bimbingan konseling itu hanya untuk menangkap, mengejar siswa yang bermasalah. Nah, tapi untuk kondisi saat ini memang banyak sekali perubahan, bahwa yang ditangani oleh bimbingan konseling itu tidak hanya siswa yang bermasalah, tetapi juga siswa yang tidak bermasalah, supaya siswa-siswa itu juga bisa mengembangkan potensinya. Jadi tidak melulu pada anak-anak yang bermasalah. Jadi kita meninggalkan persepsi, jadi kalau ada anak yang berada di ruang BK itu, oh pasti anak bermasalah. Tidak, bisa jadi anaknya memang butuh bantuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, anak-anak yang kita tangani ini adalah anak-anak yang unik karena mau dibilang anak-anak juga mereka baru saja lulus SD menuju beranjak remaja, mau remaja juga mereka sedang berproses untuk menuju ke remaja. Jadi karena anak SMP, nanti anak SMA memang anak SMA itu remaja. Jadi anak-anak SMP itu anak-anak yang sedang dalam berproses untuk menuju ke remaja atau berada dalam posisi remaja awal begitu. Tentu ketika mereka berproses menuju ke perkembangannya pasti akan banyak mengalami kendala atau permasalahan. Nah, permasalahan siswa itu kita bagi beberapa, yaitu ringan, sedang, atau berat. Jadi ketika mereka berada di dalam kelas, misalkan
Ada anak yang bisa ditegur oleh guru mapalnya, cukup selesai pada guru mapalnya. Tetapi ketika masuk pada tingkatan yang sedang, itu akan ditangani oleh BK, saya sendiri. Kemudian ketika penanganannya itu dalam kondisi yang berat, maka bisa terjadi pada alih tangan kasus. Nah ini jarang, kalau berat itu jarang terjadi ya. Biasanya kalau dalam BK ya tidak terjadi. Misalkan ada anak yang membutuhkan harus penanganan oleh psikolog, maka dia akan dialih kasuskan pada psikolog. Gitu. Selanjutnya, Bu. Nah, ada 4 bidang yang ditangani oleh BK, yaitu belajar, yaitu proses belajarnya, pribadi itu karakter pribadinya, sosial itu relasi dengan dengan sesama temannya, dengan orang tua, dengan masyarakat. Kemudian karir ini berkaitan dengan setelah ke SMP nanti mau menuju kemana ya. Jadi untuk alur konsultasi BK-nya ketika mengalami problem 4 bidang tadi, siswa itu bisa izin ke guru mapel untuk konsultasi, kemudian setelah itu tindak lanjutnya. Dan kami selain dengan siswa, BK juga terbuka untuk komunikasi dengan orang tua ya. Kita bisa mendiskusikan masalah siswa, kita bisa konsultasi. Nah, prosesnya bagaimana? Bisa saja nanti ada inisiatif dari orang tua untuk membuat janjian dengan saya, dengan guru BK, atau guru BK akan membuat undangan. Nah, karena ini dalam masa-masa pandemi, bisa jadi nanti orang tua mohon bantuannya, nanti ketika ada anaknya yang selama ini kira-kira kurang bersemangat, ada problem, silakan nanti membuat kita janjian supaya kita bisa ketemu dan kita bisa diskusi, bisa konsultasi, dan kemudian kita bisa menindaklanjuti untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya, nah, ini yang saya sampaikan ini penting sekali. Perlu penekanan untuk semuanya, tidak hanya untuk orang tua, tapi khususnya untuk murid ya, supaya tidak ada terjadi persepsi yang negatif bahwa nanti anak yang di ruang BK itu anak-anak yang bermasalah, tidak. Jadi saya penekanan di sini bahwa tidak selalu siswa yang datang ke ruang BK itu adalah siswa yang bermasalah. Bisa jadi karena butuh diskusi, konsultasi untuk pengembangan potensi diri, karir atau persiapan studi lanjut. Nah, untuk karir ini paling banyak biasanya kelas 9. Mereka akan mendiskusikan, saya sebaiknya kemana Pak? Ke SMA atau ke SMK? Kalau ke SMK, jurusan apa ya yang cocok buat saya? Juga untuk proses tentang pembentukan karakter, BK juga akan turut sebagai berperan ya, sangat berperan BK dalam proses pembentukan karakter. Saya selalu menekankan kepada anak-anak bahwa dalam dunia ini, dalam kita menjadi hidup ini, berdasarkan pengalamannya Pak Erik, bahwa nilai akademik itu memang baik, tetapi jangan melupakan tentang karakter. Saya banyak memberikan contoh ketika saya menghadiri sebuah wisuda, itu banyak sekali anak-anak mahasiswa yang sudah lulus itu IPK-nya itu 3. Tetapi kenapa banyak yang rontok atau justru mereka terseleksi dalam sebuah perusahaan itu justru jatuhnya pada karakter. Jadi saya selalu menekankan bahwa karakter itu sangat penting, meskipun akademik juga penting, tapi kita selalu berharap ini berjalan dengan seiringan, tidak hanya akademik, tapi karakter juga terbangun supaya anak-anak menjadi pribadi yang utuh. Ada banyak diistilahkan pribadi yang utuh itu adalah anak-anak yang akademiknya saja yang baik, tetapi juga karakternya itu yang baik.
Itu apakah ada slide lagi, Bu? Cukup ya? Ya, cukup. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di perjalanan waktu masa belajar ini, sebelumnya ini saya kula nuwun dulu. Nanti kalau ada anak-anak yang ada problem, nanti saya kula nuwun, saya mau kunjungan dengan wali kelas. Mohon diizinkan, Bapak Ibu nanti, saya berharap tidak berkunjung. Kalau tidak berkunjung berarti kan baik-baik saja. Tapi misalkan nanti ada sesuatu yang saya harus berkunjung, pasti saya akan bersama dengan wali kelas. Ini selebihnya saya kula nuwun dulu, nanti saya mau istilahnya dalam BK itu home visit. Saya tak home visit supaya saya tahu problem apa, masalah apa yang sehingga membuat anak-anak itu menjadi tidak bersemangat atau tugas-tugasnya itu banyak yang belum terselesaikan supaya nanti anak-anak bisa belajar dengan baik. Terima kasih Pak Agus, Suster, Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih Pak Erik atas sosialisasinya BK kepada orang tua. Sudah habis ya Bu Asri ya? Sudah Pak. Baik. Saudara Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh masing-masing waka dan suster orang tua menjadi semakin jelas untuk program di tahun ajaran 2021-2022. Dan juga menurut kerjasamanya terhadap program-program yang di mana ya sekolah itu membutuhkan kerjasama dari orang tua. Acara yang berikutnya kita akan melanjutkan yaitu acara yang ke-6, masukan ataupun usulan dari orang tua siswa. Silakan kalau ada masukan ataupun usulan dari orang tua kepada kami pihak sekolah dipersilahkan. Kalau ada supaya nanti menyebutkan namanya dulu, lalu orang tua siapa dari kelas berapa. Apakah ada dari orang tua? Orang tua kelas 7? Yang saya mau tanya sih sebenarnya. Saya Yoko dari orang tua dari Jepang kelas 8B. Ya, baik Pak. Saya di sini mau tanya sih soal apa? Kalau nanti siswa masuk sekolah. Nah, di saat kondisi sekarang ini kan yang jadi concern saya itu kan anak-anak itu kan cenderung mereka kalau ketemu tuh mereka sering kumpul atau sering main bareng atau gimana. Nah, sedangkan dalam kondisi yang seperti sekarang ini itu kan tidak disarankan untuk berinteraksi terlalu banyak. Lebih tepatnya lagi kita kan harus jaga jarak. Nah, tadi waktu saya melihat di slide sarana dan prasarana, saya belum melihat antisipasi dari pihak sekolah untuk hal seperti itu. Mungkin di sini saya mau tanya, kalau misalnya besok ada tatap muka benar-benar tatap muka, apakah ada antisipasi dari pihak sekolah untuk menjaga murid-murid dari hal-hal seperti itu? Seperti contohnya kalau saya lihat di SD Kebun Dalam sendiri, itu kan sudah ada panah-panah jalur-jalur supaya yang harus ditepati oleh murid-murid dalam mereka bergerak, jadi mencegah kerumunan. Nah, itu kalau di SMP seperti apa ya? Ya, baik Pak. Bisa saya jawab lebih dahulu, nanti bisa tambahkan oleh guru yang lain. Jadi di awal acara ini sudah diputarkan untuk video PTM terbatas. Jadi kami juga sudah menyiapkan untuk tanda-tanda
jika itu PTM itu nanti akan terlaksana, bahwa untuk anak-anak itu yang jelas yang masuk itu 50% ya, jadi separuhnya dari jumlah siswa di kelas tersebut. Kemudian juga untuk kami para guru juga sudah melakukan persiapan, artinya bahwa nanti misalnya jam mengajar itu harus sudah siap lebih dahulu. Kemudian juga untuk waktu KBM atau pembelajaran, itu ketika ada waktu istirahat, itu memang anak-anak itu tidak boleh keluar kelas. Jadi tetap beristirahat di dalam kelas dan digunakan untuk makan siang. Kemudian juga untuk di kelas sendiri juga sudah diberi nomor absen siswa. Kemudian juga duduknya itu selang-seling dan anak itu duduk pada tempat yang tetap, jadi tidak boleh berpindah-pindah tempat. Maka juga kami menyediakan juga alur masuknya lewat mana, kemudian juga ketika pulang bagaimana, dan juga ketika pulang pun juga tidak serentak bersama-sama, tetapi juga ada pemanggilan dari bawah bahwa misalnya si anak sudah dijemput, kemudian dari guru yang mengajar itu sudah jelas, kemudian nanti mempersilahkan anak yang sudah dijemput itu untuk turun, untuk pulang bersama dengan orang tua atau penjemput. Begitu Bapak, untuk sementara apakah bisa membantu pertanyaan tersebut terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada yang lain? Saya Pak. Silakan, orang tua dari Pandu. Saya Bu Surya, orang tua dari Pandu 8B. Mohon bertanya untuk kriteria penilaian karakter, Pak. Bolehkah saya tahu nanti anak-anak ini kan online, jadi penilaian karakternya dari apa saja? Matur nuwun. Ya, baik Bu, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum dijawab? Satu penanya lagi. Baik, kalau tidak ada, mungkin ada yang menjawab dari Bu Pipin. Apakah bisa menjawab dari ratanya Pandu? Dari Bu Asri? Mungkin saya mencoba menjawab dari sisi kesiswaan ya Ibu. Yang pertama, kita kan tahu tadi ada kata disiplin. Nah, disiplin itu nanti karakternya dilihat dari mana. Satu, ketika jadwal pengumpulan tugas si siswa tersebut tepat waktu atau tidak. Jika dia tidak tepat waktu, adakah pemberitahuan kepada guru? Gitu. Jika memang sudah tidak tepat waktu, tidak ada pemberitahuan, nah itu berarti disiplinnya sudah berkurang. Begitu. Ya, kemudian tidak hanya pengumpulan tugas, begitu juga untuk semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Misalnya tadi upacara. Upacara itu kan kami meminta bahwa semua siswa itu mengumpulkan bukti foto diri ketika si siswa tersebut mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Entah itu misalnya ikut misa, kemudian ikut upacara, atau untuk kegiatan pramuka atau dan sebagainya. Karena kami kan memang tidak bisa mengontrol dari sekolah, sehingga kami minta bukti berupa foto diri. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada refleksi. Mengapa itu refleksi setiap hari kami berikan, itu juga salah satu bentuk penilaian karakter dari kami. Dan tidak lupa juga setiap pagi itu kan Bapak, Ibu, guru wali kelas itu melakukan Google Meet untuk presensi siswa. Ya, presensi siswa. Jadi Bapak Ibu guru itu setiap hari akan presensi melalui Google Meeting. Nah, di situ juga kami melihat
melihat karakternya siswa, apakah dia join di situ setiap pagi tepat waktu, apakah tidak begitu. Dan selain hanya untuk presensi, itu nanti juga akan ada bacaan dan doa yang setiap pagi Bapak Ibu kirimkan di situ juga. Jadi siswa bisa mendengarkan. Nah, itu kalau dari sisi kesiswaan itu begitu Ibu. Untuk disiplin meskipun kita online, tapi untuk sikap itu memang banyak gitu yang bisa dinilai gitu ya. Yang biasa kalau sekarang mungkin Pak Erik yang lebih tahu itu ada yang namanya pelajar Pancasila begitu. Begitu mungkin bisa dijelaskan lebih detail pelajar Pancasila itu sebenarnya seperti apa begitu. Begitu Ibu mungkin. Ya, terima kasih Bu Astri untuk penjelasannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Atau bisa dituliskan di chat kalau mau tanya. Atau langsung monggo. Untuk menghemat waktu. Di chat ada saran untuk anak dijemput tepat waktu. Ya, memang itu menjadi ketentuan ya. Tadi kalau dilihat dari tata cara untuk kepulangan siswa, itu anak tidak akan keluar sebelum ada kepastian orang tua menjemput. Ya, jadi memang sangat betul untuk ketepatan waktu penjemputan jika nanti kita diizinkan ada PTM. Terima kasih. Mungkin tambahan aja sedikit. Untuk PTM itu Bapak Ibu mungkin bisa melihat secara detail seperti apa sih alurnya dengan jelas. Itu bisa dilihat di YouTube SMP Kebun Dalem Bapak. Di sana sudah kami upload ada protokol kesehatan ketika PTM terbatas. Begitu. Mungkin itu saja Suster. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan acaranya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Dan nanti misalnya ada pertanyaan, silakan bisa lewat WA atau telepon kepada kami. Untuk acara yang berikutnya, acara yang ke-7 adalah lain-lain. Dari wali kelas itu kami sudah diberitahu bahwa apakah ada dari wali kelas untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, tidak ada dari wali kelas. Lain-lain ini silakan kepada Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu atau misalnya usulan atau tambahan, monggo dipersilakan. Saya berterima kasih Pak, karena Bapak dan Ibu Guru sudah semakin kreatif pada saat proses absensi. Jadi itu memudahkan kami juga untuk memotivasi anak-anak. Jadi kemarin kan pernah absennya pakai Google Meet. Kalau dulu kan absen hanya absen biasa, Pak. Ya. Tapi sekarang kan sudah pakai Google Meet. Terus kemarin juga sempat dihitung dari siapa yang memberikan jawaban terima kasih atas undangan untuk ibadah pagi. Jadi ya terima kasih lah guru-guru sudah semakin kreatif. Iya Pak, terima kasih. Mengontrol kami. Ya. Semoga kedepannya semakin sukses, Pak. Amin, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ada lagi yang lain? Sambil mengisi presensi bagi yang belum mengisi presensi untuk pertemuan hari ini. Dari saya, Pak Agus. Monggo, Suster. Ya. Yang pertama, terima kasih banyak bagi orang tua yang sudah hadir dan setia hingga siang hari ini. Juga untuk segala dukungannya, ya kita akan berjalan bersama dalam 1 tahun ini dengan situasi yang masih kita belum tahu, belum menentu mengenai PTM atau tidak, mengingat prosesnya juga cukup panjang untuk diizinkan PTM. Ya. Lalu yang kedua, nanti mohon wali kelas bagi Bapak Ibu orang tua yang tidak hadir,
untuk segala sesuatu informasi bisa berkoneksi atau berhubungan dengan wali kelas mengenai hal-hal yang diperlukan, ya. Memang diharapkan pada siang hari ini sebetulnya hadir supaya tidak mengulang-ulang lagi penjelasannya, tapi tentu bagi yang berhalangan juga tidak masalah, ya. Lalu yang ketiga, kita terus tetap setia pada protokol kesehatan bagi keluarga-keluarga. Kita tahu juga banyak keluarga di antara kita yang mengalami sakit, maka kita sungguh mendoakan Bapak Ibu di dalam keluarga, silahkan mengajak putra-putri berintensi juga untuk mendoakan. Nah, ini juga salah satu bagian dari karakter, ya. Anak-anak mendoakan teman-teman dan keluarga yang lain, begitu. Begitu, sungguh banyak terima kasih untuk perjumpaan siang hari ini. Maka semoga kita juga tetap sehat, semangat, dan juga jangan lupa bahagia, ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Itu Pak Agus, tambahan saya. Terima kasih. Baik, Suster Nur. Terima kasih tambahannya. Kita sudah di puncak acara, yaitu dua penutup. Namun sebelum dua penutup, saya selaku pembawa acara juga minta maaf kalau masih ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak, terutama orang tua. Ya, inilah untuk siang hari ini ataupun dari pagi sampai siang hari ini masalah kita perlu sosialisasi program sekolah dengan orang tua kelas 7, 8, dan 9. Lagi untuk saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan di akhir, mari kita bersama-sama, kita akan mengakhiri dengan doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Ira. Dan setelah doa penutup nanti kita akan foto bersama. Silakan Bu Ira. Baik Pak Agus, terima kasih untuk waktunya. Suster, Bapak Ibu, acara pada siang hari ini telah berakhir dan kita akan menutupnya dengan berdoa bersama. Saya akan memimpin doa dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan pada kami dalam pertemuan kami siang hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami di dalam penyampaian program-program yang sudah disampaikan tadi, dan semoga segala apa yang telah disampaikan tadi sungguh akan membuat seluruh proses pembelajaran tahun yang baru ini akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapa, tahun pelajaran ini kami masih akan memulainya dengan pembelajaran online. Semoga Engkau pun senantiasa memberikan kelancaran dalam seluruh proses pembelajaran ini, sehingga kami para pendidik, orang tua, dan juga siswa-siswi kami sungguh dapat bekerja sama dalam seluruh proses pembelajaran demi kebaikan siswa-siswi kami. Kami juga tetap akan senantiasa memohon pada Bapa rahmat kesehatan untuk kami semua keluarga besar SMP Kebon Dalem, terutama bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini harus menjalani isolasi atau mungkin juga perawatan karena sakitnya. Semoga Kau jamah dengan tangan kasih-Mu, Kau berikan kesembuhan sehingga dapat kembali sehat dan pulih seperti sedia kala, dan dapat berkumpul dengan semua keluarga dan dapat beraktivitas kembali. Bapa, akhirnya semua doa yang kami sampaikan ini kami serahkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, pada dan hari ampunilah ini, kesalahan dan kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami seperti pun kami pun mengampuni yang mengampuni yang bersalah bersalah pada kepada kami. kami, dan Dan janganlah janganlah masukkan kami ke masukkan dalam kami ke pencobaan, dalam pencobaan, tetapi tapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Amin. Amin. Bunda Maria, doakanlah Doakanlah kami. kami, Bapak Edward Michaelis, doakanlah doakanlah kami. kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ira, pemimpin doa penutup. Ya, sama-sama Pak Agus. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya telah bergabung setia